Satuan Pendidikan SDN 11 Siak Kecil yang akan diwakili oleh Bapak Sofian, SPD SD. Kepada Bapak Sofian, SPD SD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa billahi amma ba'du. Yang terhormat Pak Ketua Siak Kecil, yang terhormat Ibu Kepala OPD Satuan Pendidikan SDN Kecil, yang terhormat Bapak Ustaz Jamili yang hadir pada hari ini, yang saya hormati Ibu Bapak Guru serta kakak usaha dan murid-murid yang Bapak sayangi. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di ruangan SDN Siak Kecil ini dalam acara baca yasin dan doa bersama, serta nanti akan dilakukan dengan akan bersama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Satu pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada pimpinan alam, yaitu Ustaz kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allah untuk Muhammad wa ala alihi Muhammad. Karena berjuang sejauh kita merasakan alam yang penuh pengetahuan sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, di sini saya mewakili dari Kepala OPD sangat luas suaranya sedikit. Di sini kami mohon maaf kepada Bapak Kolil, Bapak Ustaz, kiranya ada pelayanan kami yang tak kurang berkenan dari Bapak selama acara ini. Kemudian kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kolil dan Bapak Ustaz telah sudi hadir memenuhi undangan kami dalam membaca yasin bersama dan doa selamat dalam penempatan gedung baru ini yang dibangun pada tahun 2022 dan kami tempati pada tahun 2023. Ini merupakan salah satu renovasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Ya, kami sangat bersyukur dan terima kasih. Mudah-mudahan proyek ini dapat bermanfaat bagi kami untuk melakukan pendidikan kepada generasi penerus ini, supaya generasi kami ini akan nanti menjadi generasi yang tangguh, yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama beserta orang tua, menjadi kebanggaan. Kemudian dari itu di sini Terima kasih ucapkan kepada Bapak Sofian. Selanjutnya sambutan Bapak Korwil oleh Bapak Haji Soim SPD dan SPD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala OPD Satuan Pendidikan SDN 11 Mangkal, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Jamili yang nantinya akan memberikan arahan kepada kita terkait masalah menyambut bulan Ramadan. Yang selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Guru, operator, dan penjaga sekolah atau warga sekolah yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6. Alhamdulillah pagi hari ini dalam kondisi sehat anak-anak. Semangat. Apa sekolah? Apa mau tadi rumah Anda, main Anda kalian? Sekolah. Baik, Bapak Ibu Perdu tanggal 8 hari Rabu tanggal 8 Maret kemarin di Mandor, Ibu Latifah
SPD SD sekarang sudah tidak PNT lagi, tetapi sudah definitif. Artinya apa? Sudah resmi sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap warga sekolah di sini dan anak-anak terkait ijazah, terkait apapun sudah tidak lagi dengan yang lain, tapi sudah bisa diatasi tanda tangan dan sebagainya. Walaupun PNT kemarin sudah bisa, tetapi ini kalau sudah definitif artinya sudah kuat kondisinya di SD dan semakin harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan kita. Anak-anak tentu mempunyai cita-cita kan? Cita-cita anak-anak kan harus lebih baik daripada kami-kami yang di depan ini kan? Nah, di depan ini ada yang dekat pensiun, ada yang masih juga, ada yang sudah. Tentu anak-anak mempersiapkan diri. Kalau kita cinta tanah air, ada istilahnya, jangan tanyakan apa yang saudara berikan ke kita, tetapi tanyakan. Acara selanjutnya tausiah Islam atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jalili. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Korwil, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD ini SD 11 Ibu Natifah, yang kami taati, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami sayangi adik-adik, siswa, siswi. Yang pertama tentunya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat waras. Silakan, sehat waras. Sehat waras, waras dan juga sehat. Karena yang sehat kadang-kadang belum tentu waras. Kadang-kadang yang waras juga belum tentu sehat. Ya kan? Pernah melihat orang gila di tepi jalan enggak? Orangnya sehat kan? Sehat, bisa jalan-jalan. Ya, tapi enggak waras. Ya kan? Enggak waras. Alhamdulillah kita semua sehat, Pak. Waras. Kalau ada yang tidak waras, coba tunjuk tangan yang tidak waras. Yang sehat dan waras. Yang waras, yang sehat, yang tidak waras. Siapa yang tidak waras begini juga, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir di sini dibarokahi oleh Allah. Amin. Barokah adalah satu kebaikan dari Allah. Orang tuanya yang sedang kerja di rumah dimudahkan rezekinya. Bapak-bapak, ibu guru yang mengajar kita diberi kekuatan oleh Allah. Diberi kesehatan lahir dan batin. Dan juga kita semua yang hadir di sini, adik-adik semua dalam rangka menuntut ilmu, juga Allah beri kemudahan. Amin. Allah mudahkan ilmunya. Amin. Allah mudahkan kepahamannya. Amin. Dan Allah mudahkan kemanfaatannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Ini pembukaan yang pertama. Yang kedua, sholawat beriring salam tentunya kita sanjungkan, kita lantunkan, kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersalawat. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun anta syamsun anta badrun anta anta iqdir anta misbah az-zuduri. Ayo, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tempat sholawat kalau dibacakan sholawat, satu tempat majelis ilmu kalau dibacakan sholawat, mudah-mudahan barokah. Amin. Karena Nabi itu manusia paling sempurnanya manusia. Kalau kita ingin kenal dengan Nabi Muhammad harus baca sholawat. Karena dengan sholawat kita bisa dikenal Nabi. Karena dengan sholawat yang sering kita sebut, Nabi menjadi kenal kita. Pengen dikenal Nabi enggak? Sudah kenal Nabi enggak? Belum. Belum kan? Belum jumpa Nabi kan? Kalau kita ingin kenal Nabi, Nabi ingin kenal kita, sering-sering baca sholawat. Karena apapun persoalannya, kalau bawa sholawat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah sholawatan. Yang keberapa tadi? Ingat-ingat ya. Kedua ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, terima kasih kepada panitia. Nah, ini ceritanya semalam dadakan ya, 2 hari itu mendadak. Bagi saya bukan mubalik, itu mendesak betul. Sebenarnya temponya setengah tahun paling tidak, sampai lupa. Baru persiapan saya banyak. Ya terima kasih. Anggap saja saya datang ke sini ya bual-bual dengan anak, namun nilai yang paling penting adalah saya silaturahmi dengan Bapak Ibu di sini, Bu ya. Kalau ada manfaatnya ya mudah-mudahan itu fadlun minallah. Kalau memang ada kekurangannya, itulah kelemahan saya. Ya terima kasih sekali lagi kepada pemutar roda acara yang membawa acara. Ya. Karena tanpa pembawa acara tak mungkin hadir di sini, dan saya juga wajib terima kasih dengan pembawa acara. Karena man lam yashkuri lam yashkuri nas lam yashkuri lah.
Barang siapa yang tidak terima kasih dengan orang, itu sama saja tidak terima kasih dengan Allah. Tidak bersyukur dengan Allah. Makanya apapun bangsanya, siapapun orangnya, apapun agama, itu punya cara berterima kasih. Paham? Apapun orangnya, apapun bangsanya, apapun agamanya, itu punya cara untuk berterima kasih. Contohnya, kalau orang Jawa terima kasih bahasanya gimana? Oh. Kalau orang Inggris, thank you. Kalau orang Cina, kamsahamnida, ya kan? Oh ya. Kalau orang India, thank you. Ini tumbar jahil. Ngomong India cuma mobilnya saja yang macam itu nggak paham bahasanya. Tarik tuh undir begini, tarik tuh undir begini. Apa anjing bisa? Biarkan itu. Apapun bangsanya, siapapun orangnya punya cara berterima kasih. Orang Jepang, arigato. Pinter yo, tahu pernah di Jepang ya? Iya pernah di Jepang. Makanya jajah berumur Jepang. Berumur Jepang apa? Tahu ke Jepang? Iya, ya. Baik, untuk selanjutnya ini hari Jumat, waktunya nggak boleh lama-lama, sudah capek, sudah yasinan tadi bersama. Ini perlu kenalan nggak? Nggak perlu. Bapak juga ingin kenal dengan adik-adik semua, tapi nggak mungkin satu persatu. Sebelumnya saya tanya, adik-adik sudah kenal apa belum? Coba yang sudah kenal siapa aja? Anak Bamisal, patah saja ngomong. Ya, berarti saya yang banyak belum kenal. Begini saja, yang kelas 1, tangannya angkat di atas. Ya, dan turun. Yang kelas 2, yang kelas 1 tak saya ikut lagi. Yang kelas 3, kelas 4, banyak. Kelas 5, kelas 6. Oh, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ternyata sudah besar-besar. Baik. Sebelumnya bapak tanya, kenapa kita dikumpulkan di sini? Acara dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa harus disambut? Bulan kan sama, ada Januari, ada Februari, ada lagi. Kenapa bulan-bulan itu tidak disambut, tapi kalau Ramadan itu harus disambut? Pak Ketua NU, ada Ketua NU-nya. Karena, dengarkan, nanti nggak paham kenapa sih ngadakan acara, karena man fariha bidukhul. Dengarkan dulu, apa itu? Ini bahasa Arab. Bisa bahasa Arab nggak? Ngomong Arab bisa? Coba ngomong Arab. Bisa kan ngomong Arab? Ngomong Cina? Contohnya? Anak-anak memang cerdas. Langsung kalah ustadznya hari ini. Ngomong Cina. Ya, oke. Sekarang sebelum saya lanjutkan hadis itu tadi, Bapak tanya, Bapak beri yel-yel dulu ya, sapaan. Kalau Bapak panggil, halo, hai,
Di mana-mana kok sama ya. Semalam Bapak di SMP Bunga Raya, Bapak halo, hai, Bapak hai, halo juga. Di Aliyah begitu, di SMK juga begitu. Di sini kok sama, padahal lain kabupaten dong. Lain kabupaten masih sama. Baik, halo, hai, ada yang takut. Barang siapa yang senang, yang apa? Yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, siapa yang suruh nunjuk tangan? Coba tunjuk tangan. Barang siapa yang senang tuh Ramadan datang? Dah turun. Yang gak senang itu biasanya nanti lapar, satu hari gak makan. Barang siapa yang suka ataupun senang datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya, tubuhnya, dirinya, kulit kita, daging kita Allah haramkan dari api neraka. Pernah nengok neraka? Bikin api, kalau mau nengok neraka, hai, mau nengok neraka? Cari kayu banyak-banyak, tepi rumahnya jangan sampai terbakar. Disumet, sumet itu apa? Dibuka, apinya besar. Setelah apinya besar, tangan kita coba masukkan. Panas gak? Itu gambaran api neraka yang kecil. Ya, kecil sekali. Kalau nerakanya Allah besok di akhirat, tak terbayangkan. Oleh karena itu bagi kita umat Nabi Muhammad itu istimewa. Senang kita datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Tapi perlu diingat adik-adik, senang saja juga gak cukup. Kata Pak Ustadz, kalau sudah senang datang bulan suci Ramadan, api neraka sudah tak menyentuh tubuh, jadi tak payah puasa lagi. Artinya kalau kita senang datang bulan suci Ramadan, berarti setelah Ramadan, setelah masuk bulan suci Ramadan, kita menjalankan perintah-perintah Allah, amalan-amalan dalam bulan suci Ramadan. Jangan cuma senang-senang main mercon, berangkat terawih, sampai masjid, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, ujung-ujung apa? Nabrak tembok. Ya? Oke, coba yang pernah puasa genap 1 bulan pada tahun lalu. Alhamdulillah. Ini belum pernah, ini belum pernah. Tak apa-apa. Ramadan besok harus genap. Sudah. Anak kecil itu genap tak genap pokoknya tunjuk tangan. Yang penting semangat. Adik-adik yang kami sayangi juga, hai, halo, juga tengok-tengok di rumah, tengok-tengok bapaknya puasa apa enggak, mama puasa enggak, bapak ini polos gitu, ini polos. Semua bapakmu enggak. Begini dek, adik, halo. Kalau bapak enggak puasa, ya, kalau bapak enggak puasa, jangan ikut-ikut.
tahu. Ya, paham? Kalau bapak nggak puasa, dengarkan, jangan ikut-ikut. Mungkin bapak itu nggak tahan karena cari nafkah, ya, kerja, dodos, ngobrol, golek brodolan, memperjuangkanmu, membesarkanmu supaya nanti hari raya bisa beli baju, nanti hari raya bisa bikin kue, nanti hari raya bisa beli motor baru. Jadi puasanya medot. Pesen bapak jangan ikut mungkin bapak nanti setelah Ramadan puasa lagi, ya, mengkodoi, kita nggak tahu ya. Yang penting bagi kita jangan ikut semampunya. Tak mampu dari pagi sampai sore, sampai jam 12 saja. Yang tak mampu sampai jam 12 sampai jam 9. Yang tak mampu jam 9 sampai jam 7. Yang penting puasanya jangan mencuri. Tahu nggak puasa mencuri? Dulu itu pernah ada puasa mencuri begini. Pernah, jujur ya, puasa mencuri. Ditengok mama, ditengok bapak. Nah, kamu besok kalau puasa, bapak belikan HP baru. Mau? HP yang tak disentuh udah hidup sendiri. Jadi semangatlah puasamu. Ketika kamu semua puasa, ya, ikut sahur. Sahurnya jam berapa? Jam 7? Apa itu ya? Jam 4, jam 3 udah sahur. Siangnya pagi-pagi, ini bapak kerja nih, bapak tak ada nih, jadilah puasa ting-tong. Dulu ada puasa ting-tong, bapaknya pergi puasa ting-tong, curi nasi, makan bapak tak ada. Bapak balik kerja, puasa, padahal puasanya cuma ingin HP, lampu, tahan. Nah, mau HP lah, mau. Tahan buat lagi, nanti bapak kerja lagi jam 12, ting-tong lagi, ambil kasih makan. Itu namanya puasa bohong. Puasanya orang mencuri nasi. Itu sama saja membohongi malaikat. Itu sama saja membohongi Allah. Ditulislah sama malaikat, ini puasanya boy mencuri nasi. Ini puasanya takut kita sebut, diam semua. Artinya begini, kalau puasa, kalau tidak mampu lebih baik terus terang jangan puasa menipu. Karena pada bulan puasa itu Masya Allah, pahalanya dilipat gandakan. Yang pertama pahala dilipat gandakan. Sholat sunnah kita itu pahalanya seperti sholat wajib di bulan suci Ramadan. Sholat wajib kita itu dilipat gandakan menjadi 70 derajat. Paham motoran? Coba mohon maaf, ada yang Jawa. Saya itu kembali ke Jawa, kadang mulutnya berbawa bahasa Jawa. Oke. Tapi bisa ngomong Jawa semua ya? Ngomong Jawa. Contoh? Jawa Timur. Ya, bab puasa. Karena dalam puasa itu enak berpuasa. Kalau sudah biasa kita puasa itu nikmat. Sore sudah cari pasar beduk, cari berbuka puasa. Semua dikumpulkan makanan
dikumpulkan jadi satu. Ada jambu, ada kolak, ada apa lagi? Pecel, ayam, semua dikumpulkan jadi satu. Kalau siang-siang perut lapar, puasa, nengok jambu enak gak dimakan? Tapi kalau malam, nah itu membuktikan kalau puasa itu berkah, puasa itu barokah. Makanya yang kecil-kecil belajar berpuasa, yang sudah besar-besar itu sudah wajib. Macam ini yang kelas 6 ini wajib ini, tak boleh nggak berdosa nggak puasa ya, berdosa. Niatnya sudah tahu, coba Allahu Akbar. Gak baca itu. Terus doa berbuka puasa. Alhamdulillah, niatnya sudah tahu, niat berbukanya juga sudah tahu, tinggal puasanya ya tinggal puasanya. Kalau niatnya sudah tahu, doa berbuka sudah tahu, tidak puasa, itu namanya yang hafal cuma bukanya saja, tapi niatnya akan dijalankan ya, paham? Baik, sedikit kami sampaikan. Baca Yasin. Baca apa? Yasin. Yasin yang kita baca itu tadi ya, itu punya fadilah, itu punya keutamaan. Paham nggak? Paham keutamaan nggak? Dengan surat Yasin. Karena apa? Likulli syai'in qalbun. Halo. Hai, likulli syai'in qalbun, bahwa setiap sesuatu itu punya hati. Punya apa? Pohon pisang ada hatinya enggak? Kayu ada hatinya enggak? Setiap sesuatu pasti punya hati. Nah, hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Surah Yasin. Makanya ya, kenapa di kampung kita ada namanya wirid Yasin? Ada apa? Wirid Yasin. Karena Yasin itu, surah Yasin itu bisa untuk membentengi kampung kita, membarokai kampung kita, ya, paham? Terus itu pertama fadilahnya, setiap sesuatu pasti punya hati. Oleh karena itu anak-anak yang diajarkan di sekolah ini punya arti. Punya apa? Halo, punya apa? Punya arti. Bahwasanya ketika kita baca Yasin sama punya wudhu gak? Punya wudhu gak? Ketika besok kalau di hari kiamat, hari kiamat besok, hari berbangkit, manusia pertama dimatikan pakai trompet. Itu trompetnya malaikat, kalau ditiup nggak ketawa. Ini kalau trompet saya malah ketawa. Kalau trompetnya malaikat mati semua. Gak ada yang hidup satu pun, semua pun ikut mati. Apalagi ini udah mati juga. Ya semua, kita ustaznya juga akan semua. Trompet yang kedua hidup semua. Yang dalam kubur berbangkit. Semua dalam keadaan bingung. Semua dalam keadaan bingung. Yang tidak bingung siapa? Alhamdulillah. Yang tidak bingung itulah anak-anak
anak-anak kita semua yang selalu punya wudhu. Makanya punya wudhu gak? Coach Yasin? Wudhu gak? Wudhu semua gak tadi? Besok di hari kiamat, orang-orang yang punya wudhu, anak-anak yang punya wudhu ini wajahnya ini seperti bulan purnama, memancar. Wah, memancar ya. Kalau sekarang banyak wajah memancar itu bukan karena banyak wudhu, tapi karena nengok HP. Mukanya putih, mukanya bersinar. Tengok, wajahnya bercahaya, rupanya bukan karena wudhu, karena baca karena nengok HP. Besok di akhirat juga demikian. Orang-orang yang punya wudhu, walaupun orangnya di dunia hitam, ya seperti saya, di akhirat besok wajahnya bercahaya. Maka Allah langsung panggil, hai orang-orang yang bercahaya, kamu sebelah kanan sana, sebelah kanan. Orang-orang yang selalu wudhu, orang-orang yang ketika sekolah mau berangkat sekolah wudhu dulu, orang-orang yang ketika mau berangkat sekolah sana pamit dengan orang tua, pamitkan sama orang tua. Berangkat sekolah seperti orang mau minggat. Dikumpulkan oleh Allah jadi satu, bercahaya berseri-seri semua. Makanya Allah itu besok menghitung pahalanya orang-orang muslim itu mudah. Tandanya apa? Tandanya bekas wudhunya itu ada. Makanya bagi Allah dikumpulkan. Ini orang-orang yang punya wudhu dikumpulkan jadi satu. Ini pelajaran di sekolah ini. Pelajaran dari sekolah ini ketika kita baca Yasin, artinya besok kita kalau sekolah, berangkat ke sekolah harus punya wudhu. Jangan cuma mandi saja, terlanjur basah sekalian wudhu sekalian. Adik-adik, ada yang ingin tanya? Mau tanya? Tanya nggak apa-apa, selamanya lanjut. Tanya apa? Apa? Hah? Nama kan? Kita latihan puasa. Adik-adik begini ya. Oke lah. Sudah setengah jam, tak boleh lama-lama betul. Memang ini hari Jumat. Tahu sedikit yang saya sampaikan buat adik-adik ya. Sedikit lagi, sedikit. Nanti kalau nggak disampaikan ini saya yang dosa, karena ini amanat ya. Dengarkan, ikuti saya, nanti pakaikan. Saya di zamanun. Oh, kalau tak ada yang tak ikut bunyi, nanti tak makan. Halo. Hai. Saya di zamanun. Ya firnazi anil ulama. Kata Nabi. Enggak, itu tak apa-apa. Akan datang suatu masa orang-orang akan lari dari ulama. Gak apa-apa, nanti malah lama ceramahnya, kamu gak makan. Ya, akan datang suatu masa manusia lari dari ulama. Siapa ulama itu? Ulama itu berasal dari kata alama. Orang yang banyak ilmu itulah ulama. Berarti bapak ibu guru itu mereka adalah ulama. Ulama itu bukan orang yang hanya ceramah pakai sorban saja, itu bukan. Tapi kata Nabi, nanti akan datang suatu masa manusia dari ulama. Artinya apa? Ini mengindikasikan, ini menggambarkan nanti pada suatu zaman, suatu masa generasi kita, jahiliyah akan muncul lagi. Jahiliyah akan muncul lagi. Akan muncul Abu Jahal, Abu Lahab lagi. Orang-orang yang memusuhi Nabi, yang pada akhir zaman nanti memusuhi ulama.
Nah, oleh karena itu kesimpulannya kita dalam hidup ini tak boleh jauh-jauh dari ulama. Kita dalam hidup ini, apalagi masa belajar seperti ini, tak boleh putus sekolah. Karena kalau sudah putus sekolah anak-anak, kalau sudah kenal yang namanya rokok, kalau sudah kenal namanya tahu narkoba? Kok tahu? Itu yang orang kalau makan di kepalanya edek-edek goblok. Naudzubillah. Karena kalau kita sudah putus di jalan, artinya kita sudah menjauh dengan para ulama, para guru dan ibu guru, maka nanti yarfa'ullahul barakata an kasbihim, Allah akan mencabut keberkahan dalam hidup ini. Maka nanti yang ini jadi anak yang soleh dan soleha menjadi anak yang salah. Pengen jadi anak soleh tapi jadinya anak salah. Saya ceritakan, jangan terkejut ya. Ini cerita penting untuk penghujung waktu ini. Nanti kita makan banyak-banyak. Lapar, sudah lapar? Biasa. Puasa apa tintong ini namanya, puasa terus ini. Di Kediri. Di mana? Di Kediri. Kediri di mana? Sana sebelah sana Ustaz ya. Salah. Di mana? Di Jawa. Iya, Kediri di Jawa tahu ya. Tadi katanya ada yang Kediri ya. Itu ada seorang anak pengen jadi anak soleh tapi caranya salah. Betul. Pengen jadi anak soleh tapi caranya salah. Pada suatu hari bapaknya sudah meninggal lama, tinggal mamanya. Setiap hari mamanya menangis. Enggak begitu nangisnya, jelek banget. Setiap hari mamanya menangis ingin menyekolahkan anaknya. Karena anaknya ini baru tumbuh dewasa. Nah, pada suatu hari ketika anaknya ini sudah tamat sekolah, ingin melanjutkan sekolahnya. Apa yang terjadi? Mamanya hanya punya cincin. Anakku, seandainya kamu ingin sekolah, mama gak punya apa-apa. Cincin ini peninggalan dari orang tua bapakmu, tak mungkin aku kasihkan. Ya, orang tua maksudnya bapaknya gitu loh. Bapaknya yang sudah meninggal. Ya. Lalu kata anaknya, nggak apa-apa mak, yang penting saya bisa berangkat belajar. Akhirnya berangkatlah belajar anaknya itu. Ketika anaknya berangkat belajar 1 tahun 2 tahun, ternyata mamanya meninggal. Pesan dengan orang-orang, cincin ini besok kasihkan kepada anaknya. Lupanya masyarakat itu lupa cincinnya itu ikut dikubur. Cincinnya ini apa sih? Kabur begini. Apa yang terjadi ketika anaknya tahu bahwa mamanya meninggal, pulang kampung? Mana mama saya? Oh nah, anak mama kamu sudah meninggal. Di mana kuburnya? Situ. Tapi nah, cincinnya itu ikut terkubur. Cincin yang besar itu? Iya. Setelah malam-malam hujan-hujan lagi, digali sama anaknya sendirian. Digali. Jangan terkejut. Ini cerita. Digali karena jenazahnya sudah 1 minggu kaku tangannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dicopot cincinnya, tidak bisa. Akhirnya apa? Dibikin patah tangannya. Karena tangannya patah, ada cincinnya, dibawa lari lalu ke rumah kosong.
ketok-ketok pintu. Sudah lapar juga ini seperti ini itu. Sudah lapar. Assalamualaikum, kata yang bawa cincin itu. Dari dalam ada yang menjawab, waalaikumsalam. Setelah naik, kemana nak? Numpang berteduh pagi hujan. Anak dari mana? Kok ibu yang di dalam ternyata jarinya satu juga gak ada. Lalu, nah itu cincin siapa? Itu tak. Ada yang betul. Nah, itu obat lapar, tahu gak? Itu obat lapar. Nah, adik-adikku, walaupun guyon, ini adalah pengalaman. Artinya, apapun yang kita buat sekarang, halo, hai, apapun yang kita buat sekarang demi cita-cita. Anak-anak harus punya cita-cita. Coba, ini kayaknya besok jadi Pak Kades nih yang gede ini, ya. Itu ada yang jadi Satpol PP, itu ada yang jadi Polwan, nggak tahu nanti yang jadi bupati. Kamu jadi Linmas, ya. Yang minimal kita hidup punya cita-cita yang tinggi, ya. Ya. Coba adik-adik yang cewek, ada yang ingin jadi dokter enggak? Oh jadi dokter semua, siapa yang sakit nanti? Ya. Ya, yang jadi polisi siapa? Pengen jadi polisi, pengen jadi guru. Yang ingin sekolah pinter bikin pesawat otomotif. Otomotif. Adik-adik semua, yang ingin jadi ustadz. Malu juga ya. Yang ingin hafal Al-Quran. Alhamdulillah, peminatnya banyak sekali. Alhamdulillah. Sudah. Artinya begini, apapun cita-citamu jangan jauh-jauh dari ulama, karena ulama itu adalah jabatan yang tidak ada akhir. Meninggal pun ulama masih kita datangi, kita ziarahi. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya banyak materi sampai saya tulis, khawatir nanti ini yang karena kondisi ini pun hari Jumat, Bu, ya. Yang penting mudah-mudahan semua ada barokahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yuk, sholawatan dulu. Sholawat ini tujuannya semoga Allah angkat bagi orang tua kita yang mungkin sedang sakit, punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Bagi saudara kita, tonggo kita, semua kawan-kawan kita yang mungkin juga punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang punya urusan susah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa
Sekali lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Adik-adik semua, Anda semua adalah laksana kertas putih, laksana air yang sangat jernih. Mudah-mudahan Allah kabulkan doanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mohon maaf, ini mau puasa maaf-maafan semua ya. Yang biasanya jahat dengan kawannya maaf-maafan ya. Sehingga kita masuk bulan suci Ramadan, kita sudah dalam keadaan siap lahir dan batin. Juga yang saya sampaikan, halo Bapak gambarkan, semua yang keluar dari silit ayam, bubur ayam, itu tak semua jelek. Kadang-kadang telek, kadang licin, tapi kadang telur, ya kan? Kadang. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan, kalau ada manfaatnya itu fadlun Allah, kalau ada salahnya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikannya tadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.